Ini tamat juga nih. Al-Babul Hadi Ashar, bab ke-11, tarikh singkat Nabi Muhammad SAW. Ini per tahun nih. Nabi lahir di Mekah. Nah sekarang kebetulan kan bulan Maulid Rabiul Awal tanggal 12. Umur 2 bulan Nabi ini sudah bisa merangkak. Umur 3 bulan bisa berdiri. Umur 4 bulan Nabi bisa memegang tembok dan berjalan dikit-dikit. Pegang tembok ini. 3 bulan bisa berdiri. Iya. Jadi bisa berdiri doang. Umur 4 bulan baru megang gedung buat berjalan masih dikit-dikit. Umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Umur 6 bulan sudah bisa berjalan cepat. Tapi masih belum bisa lari. Umur 7 bulan bisa lari. Umur 5 bulan tuh bisa jalan. Tapi masih dikit. Umur 8 bulan bisa berkata, bisa bersabda. Bisa ngomong. Umur 9 bulan bisa ngomong dengan fasih. 9 bulan. 9. Sebelum umur 1 tahun, Nabi sudah berada di rumahnya Sayyidah Halimah di Bani Sa'ad. Kan berpisahkan dari ibunya untuk menyusui. Umur 2 tahun di di sapi. Sapi itu. Berhenti nyusu. Dipisah. Dipisah. Umur 4 tahun didatangi malaikat untuk dibelah dadanya. Ini yang pertama. Ini nyadar atau gimana sih keadaannya? Sadar. Nabi masih umur 4 tahun, masih enggak tahu apa-apa. Tapi tahu itu malaikat. Tahu. Oh, kalau masih umur nanti tahu. Nabi ini cerdas. Jadi Nabi berceritanya ada orang berbaju putih, begitu kan. Umur 5 tahun sudah dirawat oleh ibunya, Sayyidah Aminah, berarti dikembalikan. Umur 6 tahun Sayyidah Aminah ini wafat. Umur 6 tahun. Iya, Nabi masih umur 6 tahun. Umur 8 tahun Nabi ini bekerja menggembala sapi. Umur 10 tahun terjadi pembelahan dada yang kedua. Umur 10 tahun. 10. Umur 12 tahun ikut pamannya ke Syam. Lalu bertemu dengan pendeta Buhairah. Pendeta. Umur 15 tahun terjadi perang Fijar. Umur 15. Ini umur 15 itu perang ini terjadi sampai Nabi umur 25 tahun. Ikut perang juga Nabi. Nabi itu beres-beresin anak panah. Beres-beresin anak panah. Masih umur kecil ini, masih umur 15 tahun. Nah, umur 25 tahun Nabi ini menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Umur 35 tahun pada hari Senin meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hajar Aswad ini dulu karena terjadi sebuah peristiwa, Hajar Aswad itu tidak di tempatnya kan, mau ditaruh ke tempatnya Hajar Aswad. Itu para kabilah sudah berkata saya yang lebih berhak. Hampir terjadi perang gara-gara ini. Lalu mereka sepakat siapa yang masuk Mekah duluan, dia yang naruh ke tempatnya. Ternyata Rasulullah. Tahu ceritanya nih kamu kan? Katanya bareng-bareng ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya gimana? Itu Nabi memang dari kecil sudah cerdasnya bukan main. Itu kan sudah mau bertengkar tuh kan? Ya. Gimana Nabi? Ya udah ngambil sorban. Nabi yang ngambil Hajar Aswadnya ditaruh di sorban itu. Setiap kepala kabilah megang ujung-ujungnya. Dianulah lagi. Nabi lagi. Itu bagaimana cerdasnya Nabi? Kebayang nggak kalau kamu sudah mau perang semua? Saya semua. Para kabilah itu. Nabi cerdas. Orang paling cerdas Nabi. Umur 35. Umur 38 sudah ada tanda-tanda kenabian.
para rahib atau pendeta dan kahin, tukang tenung sudah berbicara, ini tandanya Nabi ini sudah bintangnya sudah ada, pokoknya semua sudah ada anunya, ada tanda-tanda bahwa waktu Nabi terakhir sudah akan lahir. Berarti itu belum Ya bukan dakwah. lahir, sudah ada akan diangkat. Berarti belum dakwah maksudnya itu. Bukan belum dakwah, belum diangkat jadi nabi. Tapi udah dakwah. Diangkat jadi rasul. Belum. Berarti mulai dakwahnya umur 40. 40. Umur 39, Nabi ini suka khalwat ke gua. Di Gua Hira. Di bulan Ramadan. Nah, umur 40 bukan. 6 bulan sebelum diutus jadi rasul, Nabi ini selalu bermimpi yang benar. Malamnya mimpi begini, besoknya jadi terus begitu. 6 bulan. Umur 40 tahun terjadi pembelahan dada yang ketiga. Berarti 3 kali. Nah, jadi lalu diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Nah, ini dakwah nih. Umur 40, 41, 42 dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Umur 43 turunlah ayat fasda' bima tu'mar. Fasda', soda itu sudah sedikit jadi kepala, maksudnya wahai Muhammad, dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan umur 40 tahun. Umur 45 Nabi ini memberi izin kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang pertama, karena terjadi Dibunuh. Iya, terjadi penyiksaan kan. Umur 45 ya udah hijrah ke Habasyah. Para sahabat dikasih izin, Nabi tetap. Umur 46 tahun Nabi Rasulullah SAW memberi izin sekelompok sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang kedua, ke Ethiopia. Umur 47 tahun orang kafir Quraisy itu memboikot Bani Hashim selama 3 tahun. 47, 48, 49. Diboikot agar menyerahkan Nabi, mau dibunuh. Nah, baru umur 50 tahun ini Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat. Umur 51 Nabi ini dakwah kepada kabilah-kabilah di musim haji seperti biasa. Nah, lalu ada 6 kepala Ansor masuk Islam dan kembali ke Yathrib, ke Madinah. Masih belum bernama Madinah, masih nama Yathrib. Masih di umur 51 tahun Rasul ini Diisra' Mi'rajkan oleh Allah. Di Isra' Mi'raj itu terjadilah kefarduan sholat 5 waktu. Umur 52 tahun 12 orang Ansor menemui Rasulullah, sehingga terjadilah Baitul Aqabah yang pertama. Lalu 70 sahabat Ansor menemui Rasul, lalu terjadilah Baitul Aqabah yang kedua. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah. Umur 52 tahun. Artinya Rasulullah sudah sepuh kan? Sudah 52. Umur 53 Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mendapatkan izin. Sebelumnya kan ketika diajak belum izin, dapat izin. Nunggu izin dari Allah dulu. Berarti umur 50 tahun, umur 53 Nabi hijrah. Ini satu hijriah berarti. Umur 54 atau tahun kedua hijriah, kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Di sholat duhur berapa rakaat ke Baitul Maqdis lalu pindah. Itu sholat itu pindah kiblatnya. Iya, di tengah-tengah sholat. Waktu 2 rakaat ke Baitul Maqdis, 2 rakaat ke Ka'bah, lalu ke Ka'bah terus. Alasannya dipindah itu kenapa maksudnya dulu? Oleh Allah kan, naro taqalluba wajhika fis sama wallayannaka kiblatan taradaha. Nabi Muhammad pengen pindah. Dalam itu surah Al-Baqarah Nabi Muhammad yang pengen. Maka Allah pindah.
Oh, dan nggak sama dengan Yahudi kan. nggak sama. Nggak sama kan. Ke Baitul Maqdis berarti kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Palestina. Agar berbeda arahnya, kiblatnya. Emang Yahudi ke Palestina juga. Iya, anunya kan ada tembok ratapan di sana. Ada arahnya, arah kiblat mereka. Kan mereka juga ibadah. Yahudi sama Israel tuh beda tuh sama. Beda, tapi beda. Ada kisahnya Yahudi sama Israel. Kalau Yahudi itu kan Yahuda, keturunan Yahuda. Kalau Israel ini dia gelar. Tapi kalau Israel yang sekarang sudah terjadi pemalsuan ini, ikut tanah apa tuh? Palestina. Mereka mengklaim tanah yang dijanjikan, cuma terjadi genosida, kan, pembunuhan. Kasihan orang Palestina. Umur 55 tahun turun ayat hijab. Itu berhijab. Hijab. Di tahun ini juga turun ayat haramnya khamar. Ini tahun ke-3 Hijriah. Umur 56 tahun diwajibkan hijab. Berarti ke-4 Hijriah. Umur 57 tahun terjadi perang Khandaq. Ini secara sekilas ya. Kalau umur 50 tahun ini banyak, selama setahun terjadi kan berapa? 365 hari kan. Terjadi banyak peristiwa. Ini cuma satu peristiwa aja yang disebutkan di sini. Umur 58 terjadi Sulhul Hudaybiyah. Ini Sulhul Hudaybiyah ini yang menjadi titik balik Nabi menjadi Fathu Mekah. Umur 59 tahun orang Yahudi perempuan memberikan daging kambing yang diracun kepada Rasul. Umur 59. Umur 60 tahun pada bulan Ramadan Rasulullah berangkat dari Madinah untuk Fathu Mekah. Lalu turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Akan terjadi Fathu Mekah. Umur 60 tahun. Berarti jedanya sampai berapa? 4 tahun untuk Fathu Mekah. Umur 61 tahun orang musyrik sudah tidak diberi izin untuk haji di Baitullah. Orang muslim. Ya, sekarang kan nggak boleh kalau non muslim. Umur 62 tahun turun ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Agama sudah disempurnakan. Nah, umur 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Umur 63 tahun wafat. Udah selesai ini. Khatam. Ini awalnya sejarah Nabi, tetapi sejarah Nabi ini, ini kalau sejarah Nabi doang kurang, ditambah syama'il. Nah, kaji nih syama'il. Nanti kalau masih kamu cari yang kelas 6 yang lebih lengkap ya. Kita kaji lagi, penting sekali untuk kamu cinta Nabi. Tuh.